Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami dengan mata kuliah isu global dengan tema narkoba. Nah, sebelumnya perkenalkan saya atas nama Putri Anggreni dengan NIM 20900121063. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada teman saya untuk memperkenalkan namanya. Perkenalkan, nama saya Rifka Anissa, NIM 20900111043. Perkenalkan, nama saya Nur Sakina dengan NIM 20900121066. Nah, itulah perkenalan dari kelompok kami. Nah, adapun materi pertama itu apa sih itu narkoba? Nah, narkoba itu bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia baik secara diminum, dihirup maupun disuntikan yang dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan perilaku seseorang. Nah, adapun narkotika itu zat atau obat yang berasal dari tanaman bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran diri, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, adapun untuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis narkoba. Nah, jenis-jenis narkoba itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu kokain, yang kedua ganja, yang ketiga ekstasi, dan yang keempat heroin, dan yang kelima sabu-sabu. Nah, itulah penjelasan pertama dari saya. Saya kembalikan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan jenis-jenis narkoba. Nah, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi kedua, yaitu jenis-jenis narkoba. Jenis narkoba itu pertama kokain. Kokain ini termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif dan bisa mempengaruhi sistem saraf pusat. Hal ini tentunya dapat meningkatkan risiko terjadinya beberapa masalah kesehatan seperti kecemasan atau depresi, peningkatan denyut jantung, tekanan darah, dan suhu tubuh, nyeri perut, mual, dan kehilangan nafsu makan atau kekurangan gizi. Nah, yang kedua itu ganja. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasanya digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, diseduh seperti teh. Nah, berikut ini adalah beberapa efek berbahaya yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja, yaitu gangguan kognitif atau daya berpikir. Yang kedua itu gangguan pernapasan. Yang ketiga peningkatan detak jantung. Yang keempat peningkatan resiko serangan jantung. Yang kelima itu depresi dan paranoid. Nah, yang ketiga itu ekstasi. Adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya. Ekstasi ini diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir akan muncul gejala seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunaan membutuhkan dosis tambahan. Nah, yang ketiga itu heroin. Heroin adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium, kopi yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai peredah nyeri. Bahkan sifat peredah nyeri pada heroin sekitar 2-3 kali lebih kuat dari morfin. Selain itu, penggunaan heroin juga bisa mengalami efek samping lainnya seperti kesulitan bernapas, mulut kering, mual, dan pupil menyempit. Nah, yang ketiga itu methamphetamine atau sabu-sabu. Adalah jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau, dan terasa pahit. Materi ketiga itu penyebab narkoba. Narkoba pada anak usia dini dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Pertama itu kurangnya pendidikan dini mengenai dampak buruk yang ditimbulkan dari narkoba bagi masyarakat.
Yang kedua itu tidak terpenuhinya kebutuhan emosionalnya. Yang ketiga itu ketidakmampuan menghadapi masalah. Yang keempat itu kurangnya dukungan sosial. Mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan berikan kepada teman saya. Adapun materi ketiga yaitu bahaya narkoba. Bahaya narkoba bagi anak usia dini yaitu 1. Mengalami perubahan sikap atau perilaku yang dialami oleh anak. 2. Menurunnya prestasi dan kurangnya disiplin di sekolah pada jam-jam tertentu. 3. Lebih emosional dan mudah tersinggung. 4. Anak lebih menjadi pemalas. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan orang tua antaranya karakter bullying atau pendidikan karakter positif yang ditanamkan pada anak usia dini. 2. Pendidikan PHBS yaitu pendidikan hidup bersih dan sehat yang ditanamkan sejak dini. 2. Melatih anak sejak dini untuk memiliki manajemen emosi yang sehat. 3. Tumbuhkan selalu percaya diri pada anak. 4. Informasi yang jelas atau konkret yang dicari oleh orang tua. 5. Menjadi orang tua yang update informasi terutama tentang modus peredaran narkoba. 6. Orang tua sebagai role model yang baik untuk anak. Sekian dari saya. Ya baik, itulah tadi penjelasan hasil kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum